Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siswa-siswi SMP Muhammadiyah Tiga Waru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siswa-siswi SMP Muhammadiyah Tiga Waru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kali ini Pak Nur akan menyampaikan sebuah hadis yang berisi tentang jaminan ampunan Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Bunyi hadisnya selengkapnya seperti ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, rawahul Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan didasari dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Luar biasa jaminan Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Tetapi apakah semua orang yang berpuasa itu akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis yang telah Pak Nur bacakan tadi ada dua syarat supaya dosa-dosa kita diampuni ketika kita menjalankan ibadah siam di bulan Ramadan ini. Syarat yang pertama, kita melaksanakan puasa ini didasari dengan keimanan, dengan keyakinan sepenuh hati bahwa puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan itu wajib hukumnya. Bukan karena kita ikut-ikutan teman, bukan karena kita ikut-ikutan keluarga kita yang berpuasa, bukan karena niatan yang lain, bukan karena kita kepingin kurus, kepingin langsing dan lain sebagainya, tetapi kita berpuasa didasari dengan keimanan. Kita berkeyakinan dengan sepenuh hati bahwa puasa yang kita lakukan ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berpuasa dengan mengharap pahala, dengan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahala yang lebih besar dibandingkan dengan ketika kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam Minhajut Thalibin membagi dosa itu menjadi tiga. Yang pertama, dosa karena meninggalkan perintah-perintah Allah. Kita tidak sholat, kita tidak zakat, tidak berpuasa dan lain sebagainya. Nah, dosa yang pertama ini menurut Imam Al-Ghazali bisa diampuni oleh Allah ketika kita bertaubat, kita banyak mohon ampun kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang kedua menurut Imam Al-Ghazali, dosa yang kedua adalah dosa karena bermaksiat kepada Allah. Entah itu judi, entah itu berzina, entah itu memfitnah orang dan lain sebagainya. Nah, kalau dosa kepada Allah, kita harus bertaubat, kita harus beristighfar, banyak-banyak mohon ampunan kepada Allah. Dosa yang ketiga adalah dosa kita kepada orang lain. Misalnya kita mengambil barang milik orang lain tanpa izinnya, kemudian kita berbuat zalim kepadanya, menyakiti hatinya dan lain sebagainya. Maka dosa yang ketiga ini Allah akan mengampuni ketika kita sudah memohon maaf kepada orang yang bersangkutan dan orang yang bersangkutan memaafkan kita. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini marilah kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak
meminta maaf kepada teman, kepada saudara, dan kepada siapapun yang telah kita sakiti. Nah, pada kesempatan yang baik ini Pak Nur juga mohon maaf kepada semua siswa-siswi SMP Muhammadiyah Tigawaru bila mana selama ini Pak Nur punya kesalahan kepada kalian. Dan mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada tahun ini benar-benar kita dasari dengan keimanan, kita dasari dengan mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semuanya nanti di hari raya Idul Fitri kita seperti bayi yang baru lahir yang tidak ada dosanya, karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat Pak Nur sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.